Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berkumpul di tengah-tengah kehidupan kita untuk membahas kebenaran firman Tuhan. Terkhusus hari ini adalah hari yang sangat spesial karena 17 Agustus tahun 45 itu adalah kemerdekaan bangsa kita, bangsa Indonesia. Untuk mewarnai 17 Agustus tahun 2020 ini, kita mewarnai dengan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Untuk itu kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur atas berkat Tuhan di tengah-tengah hidup kami. Biarlah firman Tuhan tetap kami jalankan di dalam mewarnai kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Menjaga NKRI, menjaga seluruh bangsa Indonesia di tengah-tengah keragaman kami, kebinekaragaman Indonesia menjadi warna yang indah seperti bunga-bunga yang ada di taman. Biarlah firman Tuhan tetap kami jalankan dan firman Tuhan tetap landasan hidup kami yang pasti. Demi Kristus yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus Yesus, merdeka. Untuk menyambut kemerdekaan firman Tuhan, kemerdekaan bangsa Indonesia, kita sapa dengan firman Tuhan. Sorry, saya agak keserimpet bahasanya, ya kan? Untuk membahas firman Tuhan di tengah-tengah hidup kita dari Yesaya 66 ayat 18. Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka, dan aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaanku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus Yesus, ada hal yang bersuka cita kalau kita tetap di tengah-tengah situasi sulit apapun, tetap menjadikan firman Tuhan menjadi landasan hidup kita. Karena firman Tuhan kali ini bercerita tentang keselamatan, bercerita tentang hak keselamatan adalah milik semua bangsa. Ini yang menjadi menarik ketika Allah mencintai semua ragam budaya, mencintai semua ragam bangsa di tengah-tengah hidup setiap umat manusia. Seharusnya kita juga harus mempelajari cinta apa yang diberikan oleh Tuhan kita, yakni cinta tanpa batas. Di tengah-tengah hidup saling mengasihi, banyak sekali orang yang membatasi hidupnya dengan mengkotak-kotakkan kata kasih. Ketika engkau mengasihi, engkau akan mengasihi keluargamu saja. Ketika engkau mengasihi, engkau hanya mengasihi organisasimu saja. Ketika engkau mengasihi, engkau akan mengasihi kelompok-kelompokmu saja. Tetapi firman Tuhan bercerita tentang keselamatan milik semua bangsa. Maka kita orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan tetap menjadi inspirasi bagi mereka yang tertindas. Ini yang menjadi catatan di tengah-tengah hidup kita. Banyak yang tertindas, ya kan? Tidak hanya bercerita tentang di luar rumah, bahkan di dalam rumah sekalipun banyak penindasan-penindasan yang terjadi. Tetapi sebagai hamba Tuhan saya mengatakan keselamatan, kemerdekaan adalah milik semua bangsa, milik semua individu, milik semua orang, milik kita orang-orang yang mencintai firman Tuhan, ya kan? Ini yang menjadi catatan karena kita bertugas untuk tetap membela mereka yang tertindas. Siapa mereka yang tertindas? Jika engkau memiliki sesuatu yang lebih, melihat orang lebih kecil, lebih miskin, maka mereka tertindas di tengah-tengah hidupnya. Tugas kita untuk membantu. Ini menjadi berita sukacita, di mana setiap kita harus pro terhadap orang-orang lemah, pro terhadap mereka-mereka yang termarginal oleh karena struktur sistem dunia ini. Maka yang ingin saya katakan, sebagai hamba Tuhan, engkau harus menjadi orang-orang yang membela setiap mereka yang tertindas. Jangan kotak-kotakkan kata kasih, jangan kotak-kotakkan cinta yang diberikan oleh Allah, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena cintanya menebus kita, setiap orang yang berdosa. Karena cintanya dia mau disalibkan. Karena cintanya darahnya tertumpah. Karena cintanya dia tidak memperdulikan apapun.
selain cinta yang harus diperjuangkan. Ini yang menjadi sukacita, selain cinta yang harus diperjuangkan, itu yang menjadi landasan kasih Tuhan. Maka mewarnai Indonesia yang merdeka 75 tahun ini, jangan pernah mengkotak-kotakan berita sukacita, berita cinta kasih Allah kepada setiap umat manusia. Untuk itu kita warnai Indonesia 75 tahun dengan tetap menjadi pembawa cinta di tengah keluarga, di tengah aktivitas pekerjaan, sekolah, di tengah masyarakat, di tengah kelompok organisasi, di tengah-tengah kehidupan bergereja, di tengah-tengah kehidupan berbangsa, di tengah-tengah politik yang harus kita lewati di tengah bangsa Indonesia. Karena saya imani politik berdasarkan memperbaiki kota, memperbaiki negara, itu artian politik. Maka setiap kita mewarnai kemerdekaan ini dengan kebenaran kasih Tuhan, tetap kasih yang universal, kasih untuk semua bangsa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas sukacita firman Tuhan yang tetap mewarnai hidup kami. Kami imani setiap kami menjadi pembawa misi Tuhan, menghadirkan sukacita bagi semua bangsa. Kami tidak ingin mengkotakkan berita cinta kasih Tuhan di tengah-tengah hidup ini. Biarlah Tuhan tetap menguatkan kami di dalam menjalankan misi Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.